Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tutorial ekspor dan impor voucher aplikasi RL Radius. Impor ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang ingin pindah dari aplikasi lain ke RL Radius agar bisa memindahkan data secara cepat. Kemudian ekspor itu adalah untuk mengeluarkan data voucher dari aplikasi RL Radius. Baik teman-teman, kita langsung saja praktekkan. Yang pertama, kita ekspor terlebih dahulu. Masuk ke aplikasi RL Radius, kemudian menu voucher, profil, kemudian kita klik tombol ekspor voucher ini teman-teman. Kita cari mitranya, kemudian outletnya, kemudian profilnya. Kemudian kita ekspor ke dalam file CSV. Nah, sudah teman-teman, kita buka filenya. Nah, sudah berhasil kita ekspor vouchernya. Namun di sini tampilan datanya dia masih berserakan. Agar datanya ini tersusun dengan rapi, kita blok di kolom A-nya ini. Kemudian kita masuk di tab data, kemudian kita pilih text to column, ininya delimited. Next, kemudian koma ini kita checklist, kemudian next sampai finish. Nah teman-teman, tampilan datanya sudah rapi dan mudah untuk dibaca. Namun di bawah ini masih ada satu lagi yang belum rapi. Kita klik di bagian kolom pertamanya ini, kita ulangi kembali seperti yang tadi, text to column, delimited, koma, kemudian finish. Nah, dia sudah tampil dengan rapi teman-teman. Begitu cara ekspor file ke dalam CSV. Kemudian ada lagi nanti file JSON, TXT. Kita contohkan yang TXT ini teman-teman ya. Kita klik ekspor ke dalam TXT. Kita buka filenya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau mau memindahkan ke dalam file Excel, nanti teman-teman tinggal buka Excel. Ini. Kemudian ini kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita masukkan di kolom A ini, kemudian kita Ctrl V. Nah, seperti itu teman-teman, dia juga sudah tersusun dengan rapi di dalam file Excel-nya. Begitu teman-teman cara ekspor voucher. Kita lanjutkan cara impor voucher. Kita masuk di menu profil juga, namun kita pilih tombol impor voucher ini. Impor artinya adalah memasukkan data ke dalam aplikasi RL Radius secara cepat. Yang pertama sekali adalah kita harus mendownload file formatnya. Teman-teman boleh klik download di sini, tapi saya sebelumnya sudah melakukan download dan saya simpan di folder impor ini. Langsung saja kita buka file formatnya ini. Formatnya seperti ini dia teman-teman. Jadi nanti susunan kolom-kolom ini teman-teman tidak boleh rubah. Yang paling penting sekali teman-teman baca dulu panduan di sebelah kanannya ini. Yang paling penting adalah tanggal aktifnya. Jika voucher tersebut sudah aktif, maka formatnya adalah tahun, bulan, tanggal, jam, menit, kemudian detik. Baik teman-teman, saya sudah ada contoh file yang saya download sebelumnya dari aplikasi lain. Seperti ini teman-teman, kita buka filenya. Nah, seperti ini. Untuk kolom-kolomnya sudah saya sesuaikan dengan format, jadi kita tinggal blok datanya sampai ke bawah. Kita Ctrl C, kemudian kita minimize yang ini. Kita masuk di kolom username, kemudian kita Ctrl V. Kemudian tanggal aktifnya ini harus kita rubah dulu teman-teman, karena ini tanggal aktifnya formatnya belum sesuai. Jadi kita sesuaikan dulu. Kita kopikan saja yang ini, Ctrl C, kemudian kita blok ini sampai ke bawah, tanggal expire-nya juga. Kemudian kita klik kanan, format cell, custom, kemudian kita masukkan di sini Ctrl V. Nah, teman-teman, formatnya dia sudah berubah sesuai dengan panduan tadi. Kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan.
Kita buka aplikasinya, kita pilih file, format voucher ini ya. Kemudian kita cari mitranya, kita masukkan ke Budi Hartono, potong saldonya, tidak usah. Kemudian router, ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Kalau all router berarti nanti vouchernya bisa connect di semua router. Kalau kita pilih tertentu, berarti nanti vouchernya hanya bisa login di router tersebut. Begitu juga server, kalau kita pilih tentukan hotspot server 1 misalnya, berarti nanti hanya bisa connect dari situ. Kita pilih saja all agar bisa connect dari semua arah sisi servernya. Kemudian outletnya, ini adalah outlet atau toko, kita masukkan ke bagian default ini saja. Kunci MAC addressnya tidak usah, kita pilih no. Profil, kita mau masukkan voucher ini ke profil mana. Misalnya kita masukkan ke paket 1 jam. Kemudian selanjutnya kita klik impor. Nah, voucher berhasil diimpor sebanyak 75. Coba kita cek teman-teman, salah satu contohnya, kalau tanggal aktifnya sudah ada, berarti nanti dia masuk di voucher terjual. Kalau tanggal aktifnya kita kosongkan, berarti dia masuk di stok voucher. Kita cek di voucher terjual. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nanti untuk data yang dipindahkan dari aplikasi lain, apabila tanggal aktifnya diisi, berarti nanti dia tidak mengulang counternya kembali dari nol. Kalau di stok voucher, dia berarti nanti dia mengulang counternya dari nol. Misalnya di aplikasi sebelumnya sudah terpakai 30 menit. Ketika kita impor ke dalam aplikasi RL Radius dan kita isi tanggal aktif dan tanggal expire-nya, maka nanti dia tinggal melanjutkan. Berarti yang pemakaian 30 menit sebelumnya tetap dihitung teman-teman. Jadi tidak hilang pemakaian yang dari aplikasi sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya ada contoh dari aplikasi Migmon. Kita coba impor teman-teman. Ini terlebih dahulu kita hapus, kita kosongkan kembali formatnya, kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan. Coba kita buka aplikasi Migmonnya di tab baru, username-nya Migmon 1234. Nah, kita masuk di menu ini, kita buka dulu routernya, kemudian kita masuk di menu voucher. Kemudian kita ambil contohnya yang paket 1 jam ini, kita klik open. Kemudian kita klik download CSV-nya ini. Kemudian klik kembali download. Sudah, kita buka filenya. Kita susun dulu file CSV-nya ini agar rapi. Delimited, next. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi di sini tanggal expired, tanggal aktifnya tidak ada teman-teman. Jadi kita cuma bisa mengimpor vouchernya saja. Kita buka file formatnya. Kemudian kita blok ini sampai ke bawah. Kita Ctrl C, kemudian kita pastikan di sini. Simpan, kemudian kita buka aplikasi RL Radius. Masuk di menu profil, impor, kita pilih filenya, format, mitranya Budi, ini al, kemudian ini default, kita masukkan ke dalam paket 1 jam, impor. Nah, voucher berhasil diimpor sebanyak 100. Tadi ini kan 100 juga dia di menu voucher, ini 100 item, berarti sama hasilnya. Jangan lupa teman-teman, setelah dimasukkan ke aplikasi RL Radius, datanya yang di Mikrotik harus kita hapus. Jadi kita pilih dulu ini. Kemudian sudah kita pilih vouchernya by comment tadi, kemudian kita klik tombol hapus ini. Jadi agar dia terhapus dari Mikrotiknya teman-teman. Ini kan di sini ada ini. Di vouchernya di menu hotspot user, kemudian kita klik remove ini teman-teman agar datanya terhapus, kemudian klik OK.
Nah, sudah terhapus teman-teman. Kalau datanya masih ada di dalam user ini, nanti dia nggak bisa connect via RL Radius. Jadi di online-nya ini nanti nggak terdetek di sini karena dia connect-nya via Micmon. Tidak connect-nya dari user di Mikrotik ini, dari data Mikrotik. Jadi kalau kita sudah pakai RL Radius, semua datanya ada di dalam aplikasi. Sementara di dalam Mikrotik tidak ada. Jadi itu juga sudah membantu mengurangi beban daripada si Mikrotiknya. Apalagi usernya teman-teman sudah ribuan. Nanti kalau kita masukkan di user ini, dia akan terasa sangat berat sekali. Kalau mungkin 1000, di bawah 1000 itu masih aman-aman. Tapi kalau udah banyak di atas 10.000 itu akan sangat berat sekali. Demikian teman-teman tutorial kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang menggunakan RL Radius. Terima kasih.